apa dari pemimpin hasil partai, paling ujungnya bikin kebijakan yang menguntungkan partainya. Ini bukan sinis ya, ini cara kerja. Partai itu mesin butuh bensinnya, kekuasaan, jabatan, proyek, posisi. Jadi jangan pura-pura kaget kalau begitu duduk, yang pertama diurus bukan rakyat, tapi utang politik. Dan ini bukan cuma di Indonesia, di mana-mana sama. Makanya dalam sejarah manusia, pemimpin yang gak punya kepentingan pribadi itu langka banget. Bukan langka kayak emas, langka kayak air di gurun. Nah, di titik ini menariknya justru banyak sejarawan dan pemikir non-muslim yang bilang ada satu nama yang aneh kalau dibaca pakai logika politik biasa, Muhammad. Bukan kata ustadz, bukan kata khotbah, ini kata orang-orang barat yang dingin, skeptis, dan gak punya kewajiban ngebelain Islam. Pertanyaannya simpel, kalau Muhammad itu cuma pengen kuasa, pengen kaya, pengen pengaruh, ngapain dia milih jalan paling nyiksa? Coba lu bayangin waktu di Mekah sebelum punya pasukan, sebelum punya negara, sebelum punya apa-apa, dia itu ditawarin jadi raja nolak, ditawarin harta nolak, ditawarin perempuan nolak, ditawarin kompromi nolak. Yang nawarin bukan orang kecil loh, yang nawarin itu elit Quraisy, pemilik modal, pemilik kuasa, pemilik segalanya di Mekah. Kalau dia mau realistis, mau dewasa politik, atau mau kompromi dikit demi stabilitas, hidupnya selesai saat itu juga. Enak, aman, kaya, terhormat. Tapi dia pilih apa? Pilih dimusuhi, pilih diboikot, pilih dicaci, pilih diancam dibunuh, pilih hidup susah bertahun-tahun. Ini titik di mana banyak sejarawan barat garuk-garuk kepala. Seorang sejarawan Skotlandia, Thomas Carlyle, yang bukan muslim malah bilang kira-kira begini, gak masuk akal nyebut Muhammad penipu. Orang penipu itu cari untung. Ini orang justru hidupnya makin hancur karena apa yang dia bawa. Logikanya simpel, bahkan buat orang buat orang paling awam ya. Kalau lo bohong, lo pasti pengen hidup lo enak. Kalau lo jualan agama, lo pasti pengen kaya. Kalau lo main politik, lo pasti pengen aman. Tapi ini orang makin keras berdakwah, makin miskin. Makin konsisten, makin banyak musuh. Makin berpengaruh, makin besar ancaman pembunuhan untuknya. Ini bukan pola orang cari untung ya. Ini pola orang yang kejebak sama keyakinan sendiri. Sejarawan barat lain, Montgomery Watt, malah bilang lebih kejam lagi. Kalau Muhammad itu penipu, berarti dia penipu paling bodoh dalam sejarah. Karena dia nggak pernah menikmati hasil penipuannya. Coba lo bandingin sama pemimpin hari ini. Baru kampanye aja udah mikirin sponsor siapa, balikin modal gimana, bagi kursi ke siapa, proyek buat siapa. Begitu kepilih, rakyat belakangan deh, partai duluan, kronik duluan, balas budi duluan. Muhammad, begitu dia punya kuasa penuh di Madinah, dia bisa hidup kayak raja, nggak ada yang bisa ngelarang. Dia kepala negara, panglima perang, pemimpin agama. Tapi faktanya tidur di tikar kasar, baju ditambal, kadang nggak ada makanan di rumah berhari-hari. Wafat tampil tanpa harta. Ini bukan romantisasi, ini dicatat bahkan oleh sejarawan non-muslim. Pertanyaannya sekarang jadi brutal. Kepentingannya di mana? Kekuasaan, dia sudah punya tapi nggak dipakai buat numpuk hidup. Harta, bisa tapi nggak diambil. Wanita bisa tapi hidupnya tetap sederhana. Popularitas justru hidupnya penuh cacian. Seorang penulis barat, Michael Hart, sampai bilang Muhammad itu unik karena sukses total secara politik dan agama, tapi nggak ninggalin jejak manusia hidup buat poya-poya. Ini anomali. Dalam sejarah hampir semua pendiri kekuasaan ninggalin istana, ninggalin dinasti, ninggalin kejayaan, ninggalin simbol kemewahan. Muhammad ninggalin apa? Ninggalin nilai, ninggalin sistem, ninggalin beban moral ke pengikutnya. Dan itu lebih berat dari warisan harta. Sekarang kita jujur aja ya, di zaman sekarang ada nggak pemimpin yang nggak mikir periode berikutnya? Nggak mikir citra, nggak mikir koalisi, nggak mikir keluarga dan kroni? Hampir nggak ada. Karena sisinya memang bikin manusia nggak mungkin bersih. Tapi Muhammad itu hidup sebelum ada sistem partai, sebelum ada demokrasi, sebelum ada pencitraan. Dan justru karena itu motifnya kelihatan telanjang. Kalau dia mau nipu, itu kesempatan emas. Kalau dia mau main politik, itu panggung sempurna. Tapi yang dia pilih, jalan paling mahal, paling sepi, paling berdarah. Makanya bahkan buat orang non-muslim yang gak percaya wahyu sekalipun, banyak yang akhirnya bilang, gue mungkin gak percaya kerasulannya, tapi hampir mustahil bilang dia gak tulus. Dan di titik ini kita harus berani ngaca. Hari ini kita hidup di zaman orang sedekah sambil branding, orang kritik sambil bangun panggung, orang bicara rakyat sambil hitung kursi. Kita hidup di zaman di mana kebaikan pun butuh sponsor. Dan tiba-tiba ada satu manusia di sejarah yang justru makin besar, makin sederhana, makin berkuasa, makin gak ngurus diri sendiri, makin diikuti,
makin berat hidupnya. Lo nggak harus beriman buat ngelihat satu hal ini. Dari sudut pandang manusia biasa, Muhammad itu pemimpin yang paling nggak masuk akal secara politik. Dan justru karena itu banyak sejarawan barat akhirnya sampai ke satu kesimpulan yang sunyi tapi berat. Kalau ini semua cuma sandiwara, maka ini adalah sandiwara paling bodoh dan paling mahal dalam sejarah manusia. Nah, kan sekarang kita bisa simak tuh logikanya kan, masuk di akal kan? Masuk di akal banget itu pemikiran Bilqis Humairah. Semoga, nggak tahu ya, emang endingnya kita mesti jalani ya hal-hal begini ya. Cuma ya kalau kita sepakat nggak sama-sama milih di periode berikutnya anggota DPR, nggak tahu juga tuh gimana ya, gimana keadaannya sekarang ini. Semua dibikin undang-undang ya supaya masyarakat tidak menjelek-jelekkan pemimpin, menjelek-jelekkan menteri. Teman-teman, selamat datang kembali dengan saya di channel ini. Di sebuah cuplikan video yang barusan kita tonton ini cukup menarik ini, ada banyak sekali yang menjadi tanggapan ataupun komentar netizen-netizen dalam menanggapi video yang barusan kita tonton ini. Nah, di sini ada yang mengatakan teman-teman, yaitu jauh pemimpin sekarang rakus sebelum selesai otaknya periode lagi. Mantan menterinya Jack sudah 9 menteri yang diborgol dan akan bertambah terus. Penjahat ngerampok uang rakyat. Pemimpin bermoral kalah dengan pemimpin bermodal, sudah begitu. Hati-hati dengan pemimpin yang berpura-pura baik dan rendah hati, ternyata kejam dan rakus kekuasaan serta harta. Rajanya bohong Jokowi dan juga keluarganya. Burung kutilang baru makan pisang. Kalau Jokowi itu koruptor, kan seluruh dunia melek matanya. Dan mantan presiden terakus di negeri ini. Semua ambisi dan nafsu bikin partai atas nama rakyat. Saat kampanye, mulut mereka manis janji yang macam-macam perbaiki ekonomi masyarakat. Setelah dapat, rakyat dijadikan sapi perah. Lanjut lagi teman-teman. Pemimpin-pemimpin di zaman sekarang adalah pemimpin-pemimpin yang lebih menjolimi rakyatnya. Revolusi, mental tinggalan Jokowi, mental kecurangan, usia tidak cukup, MK 90, nganggur, teror PSI, 2 hari anak nangkir ketua kelas, bukan apa-apa. Tidak punya jabatan di partai, tapi siap mati-matian demi partai. Kok tidak masuk logika? Ketum partai yang ada sekarang ini paling onsok ngomong setinggi langit, anak yang acuta ketinggalan. Masya Allah, wanita ini mengungkap kebenaran yang hakiki. Nah, lanjut lagi teman-teman. Di zaman Jokowi tidak ada yang mengkarak, itulah conggor-conggor termol yang otaknya tidak dipakai dan mata buta. Semua mudah dilakukan jika pada akhirnya negara pun tergadai. Buat apa semua jika sumber daya alam kita habis, rakyat yang banyak jadi apa? Mantap Mbak, sehat selalu kata-katamu menusuk hati bagi orang-orang yang punya hati nurani. Pemimpin-pemimpin saat ini cuma nafsu biar saldonya nambah, bininya nambah, profetinya makin luas. Itu cerdas biar untuk renungan pejabat. Lanjut lagi, kita tidak mempersalahkan pembangunannya. Yang kita pertanyakan katanya IKN tidak membebani uang negara, ratusan investasi kenyataannya. Kereta cepat katanya tidak hutang, ternyata rakyat yang dibebani. Kalau seorang berapi-api ingin jadi pemimpin, maka setelah jadi pasti rakyatnya sengsara. Carilah pemimpin yang tidak berambisi untuk jadi pemimpin. Ada sejarah ingin jadi pemimpin sampai berapa kali, tapi suatu saat dia itu terpilih. Apa yang terjadi? Ekonomi sulit, hukum jadi amburadul, rakyat sesak sengsara. Kebijakannya asal-asalan, aspirasi rakyat tidak didengar, dan yang lebih parah malah ikut organisasi yang mengeluarkan modal triliunan hanya demi popularitas di mata dunia, sementara rakyatnya menjerit kelaparan. Lanjut lagi.
Yang diurus itu jual Indosat, pembebasan utang, boleh kerjaan sulit Kang. Sulit yang menatang banyak orang yang kelaparan. Lanjut lagi, coba kita lihat ketua itu harus banyak dana duit. Sekarang Mas Kaisang baru tamat kuliah, baru bisnis martabak dan gorengan, dan lebih seminggu masuk PSI jadi ketua umum Demokrasi Konoha. Lanjut lagi, setuju banget Mbak, 2029 kita kosongkan saja kota DPR pusat. Tidak usah kita coblos, tidak ada artinya buat rakyat. Jokowi rakus jabatan semua kalau membangun utang yang tidak hebat, yang klenger generasi berikutnya yang nanggung utang sementara kereta cepat sekarang bangkrut, utang tambah bengkak. Kalau negara kelebihan hutang, tunggu kehancurannya. Itu yang mangkrak rel kereta api Makassar. Pare bagaimana kelanjutannya? Dulu kata Jokowi 2029 akan selesai rel Max Pare. Jokowi merasa berdosa bila tidak berdusta. Jangan jual rakyat lagi, sudah tahu kepentingan keluarga. Lanjut lagi. Rakyat sengsara, jangan bela yang salah dan pembohong, hutang banyak. Pemimpin yang berkelanjut ke anak cucu atau negara. Terbukti seorang pemimpin cerdas masa lalu yang mampu memprediksikan situasi politik ribuan tahun ke depan yang terjadi sekarang. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, sesungguhnya akan datang kepada manusia tahun-tahun dusta atau penipuan di dalamnya. Sekarang sudah susah hanya memikirkan kekayaan untuk diri sendiri dan keluarganya, mana mikirin rakyatnya. Nah, teman-teman, inilah yang menjadi tanggapan ataupun komentar netizen-netizen dalam menanggapi video yang barusan kita tonton ini. Nah, tentu juga kalau ada teman-teman yang lain yang mau memberikan tanggapan melalui video kita ini, silakan. Oke teman-teman, sampai ketemu di video kita selanjutnya.